Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna, di mana kita akan masuk pada pembahasan terkait dengan kunjungan-kunjungan ataupun kunjungan wisata yang didatangi oleh sebuah keluarga. Ini juga mempengaruhi pendidikan seorang anak. Ya, sebagaimana yang lalu kita telah bahas bahwasanya media-media sosial, ya, tabiat ataupun karakter masyarakat setempat itu mempengaruhi pendidikan seorang anak. Demikian juga sikap seorang ayah terhadap jiran, tetangganya juga akan berpengaruh terhadap seorang anak. Demikian juga media-media sosial dan pembantu rumah tangga PRT yang ada di rumah. Ya, demikian juga ikhwah guru yang dimana kita amanahi anak kita kepadanya, ya, untuk mengajarkan sesuatu kepada anak kita. Demikian juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, teman-teman anak, ini semua ikhwah jelas berpengaruh terhadap pendidikan seorang anak dan berpengaruh terhadap baik buruknya akhlak seorang anak. Baik. Adapun yang terkait dengan tempat-tempat wisata atau tempat-tempat yang dikunjungi oleh satu keluarga, ini juga sebenarnya sedikit banyak akan berpengaruh terhadap seorang anak. Lirihlatil lati yaqumu bihal abna walil amakinil lati yukthiruna at-tawajud fiha atharun qawiyyun ala tarbiyatihim wa sulukihim. Tempat-tempat kunjungan, ya, yang biasa didatangi oleh anak-anak, ya, tempat-tempat yang biasa didatangi oleh anak-anak itu juga besar pengaruhnya terhadap pendidikan dan akhlak seorang anak. Fal ibnul ladzi yurabba fil masajid, seorang anak yang dia tumbuh besar di masjid, ya tentunya artinya dia bukan tinggal di masjid, tapi dia sering ke masjid, ya. Sejak kecil ayahnya sudah bawa dia ke masjid sampai dia remaja, akhirnya dia memang terbiasa dengan kehidupan masjid, berteman dengan orang-orang yang ada di masjid. Intinya masjid itu rumah kedua bagi dirinya. Laisa kabnil ladzina yurabba fil maqaha wal mala'ib. Tentu tidak akan sama dengan seorang anak yang terdidik, yang tumbuh besar di kafe-kafe ataupun di lapangan-lapangan permainan. Ya, kita ketahui ikhwah, kalau seorang yang anak terbiasa dia ke kafe. Jadi kalau dia nggak ada di rumah, maka akan kita temui dia ada di kafe sedang nongkrong misalnya.
mungkin dengan teman-temannya atau mungkin sedang apalah dia di kafe. Ya kafe itu merupakan rumah kedua bagi dirinya. Atau di tempat-tempat permainan, apakah time zone misalnya, ataukah di lapangan bola, ataukah di lapangan badminton atau lapangan futsal. Ya, disitulah dia tumbuh besar. Ya, disitulah dia tumbuh besar. Anak yang seperti ini beda dengan anak yang pertama tadi. Yang tadi itu tumbuhnya di masjid, besarnya di masjid. Tempat kedua yang dia kunjungi setelah rumahnya yaitu masjid. Itu jelas akan jauh berbeda. Wal ibnul ladzi yatajamma'u ma ikhwanihi ala tilawatil qur'ani laisa kabinil ladzina yujalisunal mudakhinin wat tujjarul mukhaddirat wa hakadha sairu amakinin tuwajidu fi laha ta'thir. Seorang anak yang dia berteman, berkumpul bersama temannya untuk baca Al-Quran atau untuk belajar tafsir atau untuk mengaji, ya tidak sama dengan seorang anak yang teman-temannya adalah para perokok atau para pengedar narkoba dan tempat-tempat lainnya. Tentu ini akan jelas berpengaruh dahsyat terhadap pendidikan seorang anak. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Bahkan pembicaraannya juga akan berbeda ikhwah. Anak-anak yang terbiasa termasjid, ya pembicaraan masalah seputar Islam, seputar ya mungkin ada khilafiyah, seputar akidah Islam. Itulah pembahasan mereka. Tapi kalau anak-anak yang terbiasa tumbuh di kafe, teman-temannya para perokok, teman-temannya pengedar, atau teman-temannya orang-orang yang biasa berjudi atau minuman keras, itu pembicaraannya juga akan berbeda ikhwah. Ya. Pembicaraan mereka itu akan temanya itu hanya ada seputar syahwat. Mungkin seputar perempuan atau seksual dan lain-lainnya. Begitu ikhwah rahimanallahu wa ikum. Ya. Fahutha abna'aka ala dhihabi ilal masajid wastahibuhum ilaiha. Makanya beri dorongan kepada anak-anak Anda agar dia pergi ke masjid dan temani dia ke masjid. Jadi supaya dia menjadi orang yang cinta dengan masjid. Sejak kecil bawa dia ke masjid. Ya kita ajarkan bahwasanya di masjid jangan ribut, tidak boleh buat gaduh. Kita ajarkan. Karena ada juga sebagian kaum muslimin ini dia membawa anaknya ke masjid. Serajin dia bawa anaknya ke masjid. Tapi setelah di masjid dia nggak peduli dengan anaknya. Apakah anaknya membuat kebisingan, apakah anaknya membuat kegaduhan, dia tak peduli. Yang penting dia bawa anaknya ke masjid. Ini juga sebuah kesalahan ikhwah. Gara-gara dia bawa anaknya ke masjid, anaknya memang anak yang lasa ataupun aktif, akhirnya kan akibat ulah anaknya malah akan mengganggu orang yang sholat ke masjid. Jadi bagi kaum muslimin yang membawa anaknya ke masjid, ajarkan anaknya supaya tertib di masjid, jangan buat keributan, ya, jangan buat kebisingan, apalagi mengganggu orang yang sedang sholat. Ya, terkadang ikhwah kita lihat kita lagi sholat, tiba-tiba ada anak yang lari-lari depan kita. Dia lari, naik ke atas mimbar, kemudian lompat atau loncat-loncat di atas mimbar. Dia keliling-keliling lari-lari di antara saf. Demikian ikhwah, ya sedikit banyak ini tentu akan mengganggu orang yang sedang sholat. Demikian ikhwah. Jadi bukan tak boleh membawa anak, tapi ajarkan anak Anda yang Anda bawa ke masjid, jangan sampai dia mengganggu kenyamanan orang yang sedang sholat ke masjid. Demikian ikhwah. Jadi dia dinasihati kalau dia buat keributan, dia dinasihati supaya dia tidak buat keributan ke depannya. Jangan tidak dipedulikan ikhwah. Ya, jangan tidak dipedulikan, dibawa ke masjid kemudian sampai kita tidak tahu ini siapa ayahnya. Ayahnya pun pura-pura nggak tahu kalau itu anaknya.
Demikian ikhwan. Jadi silahkan beri semangat anak Anda, bawa dia ke masjid, ya, supaya tumbuh rasa cintanya dengan masjid, supaya dia juga dapat teman-teman yang biasa ke masjid. Wa khudhum ila amakinin tarwihin anin nafs laisa fiha athamun wa laisa fiha munkarat. Bawa mereka ke tempat-tempat yang bisa menenangkan jiwa. Di sana tidak ada perbuatan dosa dan tidak ada perbuatan mungkar. Wahdhar antazujja bihim fi rihlatin ila amakinis syarri wal fasad. Hati-hati, jangan Anda bawa anak Anda ke tempat-tempat, jangan bawa anak Anda bepergian ke tempat-tempat yang tidak baik ataupun tempat-tempat yang rusak. Demikian ikhwah. Ya, jadi hati-hatilah dalam membawa anak-anak. Mungkin ada di antara kaum muslimin ketika hari libur dia bawa ke libur ke pantai. Sementara di sana dia tahu pantai itu tempat orang, pantai di situ ada orang-orang asing, ada bule-bule yang mungkin hanya memakai bikini di sana, yang sedang menjemur dirinya. Jangan bawa anak ke tempat ini. Ya, jangan bawa anak ke tempat ini. Cari tempat-tempat wisata yang di sana tidak ada kemungkaran di sana. Demikian banyak tempat-tempat yang nggak ada tempat wisata di Indonesia ini yang tidak ada kemungkaran. Jangan sengaja dibawa ke tempat-tempat seperti itu. Apalagi kalau anak sudah remaja, dibawa ke tempat itu, ya dia otomatis akan menggelorakan syahwatnya. Dia lihat langsung di sana. Mungkin sebelumnya dia hanya lihat di internet, dia hanya lihat di televisi, tapi sekarang dia langsung melihat orangnya. Demikian ikhwah. Yang sedang telanjang hanya memakai pakaian bikini. Tentu ini jelas akan merusak. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya, kita sebagai orang tua harus benar-benar kritis dalam menjaga anak kita. Harus benar-benar memprotek anak kita dari berbagai macam virus-virus yang dapat merusak akidah, akhlak dan ibadah anak-anak kita. Demikian, ya. Jadi jangan sekedar yang penting anak senang, jangan ikhwah. Ya, jangan. Taib. Fa'ajibun amru abain, satu hal yang aneh, ya. Jika para ayah yaquluna li abnaihim wa abanatihim, mereka berkata kepada putra-putri mereka, jaizatukum mudhihabu ila baris. Mereka katakan, hadiah kalian kita akan pergi ke Paris. Awil London, au ila Londonin, atau ke London. Au ila musif, atau ke resort. Wa ghairu dzalika min abakini syarri wal fasad, dan tempat-tempat rusak lainnya. Demikian ikhwah. Jadi akhirnya anak ini akan melihat, ya namanya juga negara kafir ikhwah. Ya, namanya juga negara kafir. Apalagi kalau mereka datang ke sana di musim panas, di mana di mana para wanitanya akan memakai pakaian yang serba minim, serba terbuka. Demikian ikhwah. Ke sana anak-anak kita bawa. Apalagi dia sudah mulai mumayyiz, sudah hampir balik. Apakah kita bawa anak kita ke sana untuk melihat pemandangan kiri, kanan, depan, belakang seperti itu ikhwah? Itu jelas akan merusak si anak. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Jangan dibawa ke sana. Jangan racuni anak Anda dengan pemandangan-pemandangan seperti itu. Fahadhi rihlat bila syakkin turassikhu suwar syarr wal fasad fil adhanil abna'i wal banati. Perjalanan kunjungan-kunjungan seperti ini, rihlat, wisata seperti ini tidak diragukan lagi akan merusak, ya, akan memberikan gambaran buruk dan rusak di pemikiran seorang anak. Wa tu'athiru salban fi tarbiyatihim, dan memberikan dampak yang negatif terhadap pendidikannya. Wa fi silatihim bi rabbih subhanahu,
dan akan merusak hubungan dia dengan Tuhannya. Wa min samma fi salahihim, dan tentunya akan merusak kesolehannya, kesolehan dan kesolehannya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi bawalah anak-anak kita itu ke tempat-tempat yang memang baik untuk mereka, ya. Atau bisa juga kita bawa ke tempat-tempat yang di sana ada nilai pendidikannya misalnya. Kalau kita pergi ke tempat yang di sana ada bangunan bagus misalnya, yang mungkin bangunan yang desainnya luar biasa, boleh silakan. Yang penting bukan tempat-tempat mungkar. Ya, bukan tempat-tempat yang mungkar. Bukan tempat yang di sana ada kemungkarannya. Sebenarnya sih bukan Londonnya yang bermasalah, tapi masyarakatnya. Ya kalau di masyarakatnya nggak ada masalah, ya London tuh nggak ada masalah. Misalnya dia bawa anaknya kemana, misalnya mau melihat Menara Eiffel misalnya, atau Menara Pisa yang mau tumbang itu, ya kalau itu kan semua merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan buatan manusia, yang itu nggak ada masalah menyaksikan itu. Tapi kalau orang-orang yang ada di sekitarnya itu memakai pakaian yang sangat minim, buka aurat, bahkan hampir dikatakan telanjang, apakah kita bawa ke sana untuk melihat menara sekaligus untuk melihat pemandangan seperti itu? Saya khawatir jangan paman ayahnya juga suka melihat seperti itu. Atau jangan-jangan si ayah melihat itulah sebuah situasi atau zaman yang modern. Begitulah pakaiannya. Ya, bukan pakaian-pakaian yang menutup aurat. Yang menutup aurat ya yang sudah masyarakat kolot, yang modern itu ya seperti itu, yang hampir telanjang itu. Demikian ikhwah. Ya, jadi berhati-hati ya. Fa idza kunta mimman wassa'allahu alaihim, kalau Anda termasuk orang yang Allah mudahkan dan lapangkan rezekinya, maka fakhudh abna'aka wa banatika ma'aka ila baitillahil haram wa masjidin nabawi. Kalau memang Anda seorang yang Allah berikan kelapangan rezeki, maka bawa putra-putri Anda ke Baitullah, ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Masya Allah, ini tempat-tempat yang sakral, yang apabila seorang sholat di Masjidil Haram 1 rakaat sama dengan 100.000 kali di masjid selain Masjidil Haram, selain Masjid Nabawi. Yang apabila seorang sholat 1 kali sholat di Masjid Nabawi sama dengan sebanding dengan dia sholat 1000 kali. Bayangkan ikhwah. Ya. Jadi anak-anak kita apa namanya? Kita jelaskan. Nah, ini luar biasa. Kalau memang kita bisa menjelaskan bagaimana asal usul Masjidil Haram, bagaimana ceritanya tentang Masjid Nabawi, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam menegakkan agama ini, Masya Allah, fabiyah wa ni'mah. Langsung di kota Nabi dia cerita. Ya, langsung di kota Nabi. Jadi dia seolah dia berada di tengah-tengah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan beda ikhwah, kita berbicara anak kita tentang perang Uhud, tapi kita berada di rumah, berada di medan. Dengan kita bicara menceritakan perang Uhud ketika itu kita berada di Uhud, kan beda. Disinilah dulu para sahabat yang ahli-ahli panah Rasulullah perintahkan untuk menjaga posisinya. Ini di gunungnya. Demikian ikhwah, di sini terjadi pertempuran. Jadi dijelaskan kepada anak-anak langsung di lokasi tempat kejadian. Anak-anak langsung bisa membayangkan, wah seperti itu ikhwah. Ya. Jadi bawa anak-anak kita itu ke Masjidil Haram, ke Baitullah, ke Masjid Nabawi. Wa'tamir ma'a abnaik wa hajja ma'ahum. Silakan Anda bawa anak Anda untuk berumroh atau melaksanakan manasik haji. Falihada ta'thirun ijabiyun. Ini pasti akan memberikan dampak yang sangat positif. Husnu ala imani tifl wa hasuna ala imani at-tifli, dan sangat baik untuk keimanan si anak, wa ala sulukihim, dan terhadap akhlak mereka, wa salahihim, dan kebaikan mereka. Ittaqadahu fi dhihnihim surat al-Ka'bah al-musyarrafah indama yarah, karena sudah tergambar dia bagaimana
Ka'bah yang mulia itu sedang ada di hadapannya, di depan mata kepalanya, yang selama ini hanya tergambar di awang-awang, hanya dilihat di internet, atau hanya dia lihat di televisi. Namun kali ini Ka'bah yang sangat mulia itu sekarang berada dengan sangat agung langsung di depan mata kepalanya. Ini berbeda pengaruhnya. Ya, jelas sangat berbeda pengaruhnya. Kemudian wa kadzalika Safa wal Marwah. Demikian juga Safa dan Marwah. Mungkin selama ini dia hanya mendengar kisah Hajar yang waktu itu sedang mencari minum air untuk anaknya yang sedang menangis, anak Ismail sedang menangis. Sehingga dari sana muncullah yang namanya ibadah sa'i, Safa dan Marwah. Kita tunjukkan pada anak kita, ini dia nak, ini Safa, sono tu Marwah. Nah, demikian. Disinilah ibunya Ismail berlari-lari kecil sampai 7 kali. Oh, masya Allah, nampak ikhwah. Langsung tergambar, langsung dia rekam bagaimana situasi Safa, langsung dia rekam bagaimana situasi Marwah. Bahkan jalannya juga langsung terekam dengan dia ikhwah. Ya. Wassalatu khalfa maqam Ibrahim alaihissalam. Demikian juga salat di belakang makam Ibrahim. Kita jelaskan nih makam Ibrahim. Makam itu bukan makam, bukan kuburan, tapi tempat bekas kaki, tempat berdirinya Nabi Ibrahim, batu tempat berdiri Nabi Ibrahim di saat membangun Ka'bah. Si anak pun begitu dia lihat, masya Allah kan. Ya selama ini dia hanya dengar saja makam Ibrahim ada di dekat Ka'bah, tapi dia belum pernah melihatnya dan menyaksikannya dari dekat. Kali ini langsung dia pegang itu makam, kacanya itu langsung dia pegang. Demikian. Sekaligus ajarkan pada anak-anak kita, nah tuh ada orang mencium-cium makam Ibrahim, ada yang mengusap-usap, nggak boleh itu ya nak ya, ini syirik. Demikian. Tidak ada fadilahnya mencium-cium makam Ibrahim, tempat makam Ibrahim itu. Yang disunahkan hanya salat 2 rakaat. Demikian ikhwah, salatlah 2 rakaat bersama anak kita di belakang makam Ibrahim. Kullu dzalika yuthbitu fi dhihni. Itu semua akan tergambar secara komplit di benak si anak. Wa atla'ahu alaihi wa arifhu. Ajarkan dia, perkenalkan dia bihadil amakinit thayyibah. Ajarkan dan perkenalkan kepada mereka tempat-tempat yang baik seperti ini. Wadhhab bihi ila Zamzam, bawa dia ke air Zamzam. Wasqihi minha, dan berikan dia minum dengan air Zamzam. Wa akhbirhu bi qissatiha wa qissati hafriha wa ma jaa fi fadliha. Dan beritakan kepadanya tentang kisah air Zamzam ini bagaimana, asal muasal air Zamzam ini bagaimana, ya. Pertama sekali memancar air Zamzam ini kapan, ya. Demikian ikhwah. Kemudian ceritakan juga kisahnya bagaimana pada zaman Rasulullah, pada zaman kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib, ketika itu beliau menggali kembali air Zamzam, mata air Zamzam, sehingga didapati kembali. Kisahkan ini semua dan juga sebutkan tentang keutamaan minum air Zamzam. Seperti ma'uz Zamzam lima syuriba lahu, air Zamzam itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Demikian ikhwah, kalau diniatkan apa saja silahkan. Anda niatkan supaya sehat, Anda niatkan supaya cerdas, Anda niatkan agar semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah-ibadah Anda. Demikian. Anda apa saja yang Anda niatkan selama bukan niat yang buruk. Demikian. Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Kasih tahu pada anak-anak kita betapa banyak dan sangat luas fadilah air Zamzam. Ketika minum, nah silakan kamu niatnya untuk apa ini? Terserah kamu mau apa. Mau supaya cerdas, supaya menjadi anak yang soleh, supaya apa? Silahkan. Niatkan untuk apa. Demikian ikhwah. Jadi si anak langsung praktek, masya Allah, minum air Zamzam. Demikian ikhwah. Waladaka yatahaddatsu fi wasti abna'in qailan lahum ra'aitul ka'bata wa syaribtu min Zamzam wa qaftu bi Arafat wa ramaitul jamarat wa nimtu bil Muzdalifata wa tiftu haulal Ka'bah dhahabtu ilal minhari ila ghairi dzalik. Dan biarkan setelah itu anak Anda ketika pulang, biarkan dia menceritakan apa yang dia lihat,
apa yang dia alami ketika dia pergi umroh atau ketika dia pergi haji. Biarkan dia cerita. Insya Allah ya. Demikian ikhwah, kisah yang luar biasa. Ini peristiwa yang luar biasa dalam kehidupannya. Demikian ikhwah. Biarkan mereka mengatakan, aku telah melihat Ka'bah, aku telah minum air Zam-Zam, aku telah berdiri di padang Arafah. Mungkin anak-anak yang lain belum pernah ke sana. Dia lain menceritakan, ya. Dia lain menceritakan, aku lihat Ka'bah, Ka'bah itu seperti ini rupanya, ada polisinya. Tentu bagaimana seorang anak menceritakan dengan cara anak-anaknya, ya kan? Demikian. Di sana ada Hajar Aswad. Kawan-kawan tuh Hajar Aswad sunnahnya tuh dicium, misalnya begitu. Biarkan anak-anak kita menceritakan apa yang dia lihat. Demikian ikhwah. Saya juga sempat berdiri di padang Arafah. Terus padang Arafah itu luas. Demikian ikhwah. Wa ramaitul jamarat, aku juga pernah melontar jumroh. Demikian ikhwah. Nimtu bil Muzdalifah, aku juga pernah bermalam di Muzdalifah. Demikian aku juga tawaf di Ka'bah dan aku juga pergi ke tempat penyembelihan hewan. Ila ghairi dzalik dan seterusnya. Jadi intinya apa yang dialami si anak, ya, dia akan menceritakan kepada kawan-kawan yang lain. Otomatis kawan-kawan yang lain pun kepingin. Mungkin kalau dia ada di antara teman-temannya anak dari orang yang mampu, anak dari seorang hartawan atau orang yang Allah beri kelapangan rezeki, yang tadinya mungkin dia ingin kalau liburan ke New Zealand misalnya, yang kata orang negeri di bawah langit, ya, atau dia mungkin dalam benaknya mau pergi ke Jepang misalnya, ke daerah bagian utara Jepang yang di sana mau main-main salju misalnya, atau dia ingin misalnya ada keinginan sebelumnya dia ingin pergi ke daerah-daerah misalnya Eropa. Mungkin dengan dia mendapat cerita dari temannya, dia akhirnya berubah keinginannya. Dia ingin pergi ke tempat yang telah dikunjungi oleh temannya tersebut. Dia juga ingin melihat Ka'bah secara langsung. Dia juga ingin melihat bagaimana si Arafah. Dia juga ingin melihat bagaimana si Safa dan Marwah. Demikian ikhwah. Secara tidak langsung bukankah ini sebagai dakwah? Ya, secara tidak langsung ini merupakan sebagai dakwah pada anak tersebut dan sekaligus untuk ayahnya juga, untuk ayah teman-temannya. Jika memang ayahnya tersebut memang termasuk orang-orang yang kaya ataupun yang mampu. Hatta yashtaqu zumala'uhu ila hadhil amakin at-thayyibah. Dengan cerita seperti itu hingga kawan-kawannya juga kepingin untuk mengunjungi tempat-tempat yang baik seperti itu. Fa ghairuhu minal abna, dan anak-anak yang lain juga kepingin tentunya. Dan tempat-tempat yang baik. Fa ghairu minal abna, adapun anak-anak yang lain, yatahaddatsuna dhahabna ilal munsif. Mereka akan bicara, kami pergi sebuah resort, ra'aina filman fi cinema, kami kemarin nonton film, wa dhahabna ilal mala'ibul qura, kami kemarin pergi ke stadion. Fa'awwid waladaka an hadhil amakin khairan minha. Oleh karena itu tukar rubah tempat tersebut dengan tempat yang lebih baik daripada yang biasa dia kunjungi. Coba ikhwah, betapa berbobotnya kisah anak kita yang telah kita bawa ke Saudi Arabia untuk mengunjungi tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang sakral dalam Islam. Demikian ikhwah, ya. Dia cerita Ka'bah, kawannya cerita bioskop, kan sangat jauh. Demikian. Kalau dua-dua orang tuanya Muslim mendengar anaknya, yang satu menceritakan tentang Ka'bah Masjidil Haram, yang satu menceritakan tentang bioskop, kira-kira Anda sebagai orang tua suka jadi orang tua yang mana? Saya kira semua kita suka dengan anak yang ini dong, yang menceritakan tentang Masjidil Haram, apa yang dia lihat di Masjidil Haram, yang menceritakan tentang Safa dan Marwah. Demikian ikhwah. Ya ketimbang anak satu lagi menceritakan tentang film yang dia cerita, yang dia lihat, film-film, mungkin film-film anak-anak seperti film-film superhero yang dia lihat, yang sama sekali nggak ada untungnya, yang sama sekali nggak, kalau jahluhu la yadur wa ilmuhu la yanfa. Yang jahil, kalau dia jahil tentang itu, tentang film-film itu tidak ada mudaratnya. Dan kalaupun dia tahu dan hafal, enggak ada manfaat juga. Beda kan dengan anak yang tadi. Ya, jahluhu yadur. Kalau kita enggak tahu tentang Ka'bah, ya
jelas berbahaya untuk agama kita. Demikian ikhwah. Ya. Kan banyak ikhwah. Saya kira bukan hanya bapak-bapak, bukan hanya ibu, bukan hanya anak-anak, bapak-bapak juga seperti itu. Ya. Mereka berbicara tentang masalah persepak bolaan. Bahwasanya tim favoritnya telah melawan tim ini, kemudian kalah dan seterusnya. Ikhwah, ini jahluhu la yadur, ilmuhu la yanfa. Dia kalah atau menang, kalaupun kalah tim favoritnya, takkan merugikan dia dunianya apalagi akhiratnya. Kalaupun tim favoritnya menang, takkan memberi keuntungan dunianya apalagi akhiratnya. Demikian ikhwah. Ya akhirnya yang begini-begini turun ke anak-anak. Mengeluarkan uang 100 juta atau lebih hanya untuk apa? Untuk nonton bola di Barcelona sana. La ilaha illallah. 100 juta. Demikian ikhwah rahimani Allah. Tentunya pergi ke sana perlu tiket, perlu hotel, ya kan? Perlu makan, perlu semua kebutuhan selama nonton bola. Jadi ikhwah, ini kan jelas mubadir. Ya jelas mubadir. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, bawalah anak-anak kita itu ke tempat-tempat yang berfaedah. Anda punya uang lebih lagi, bawa dia ke Masjid Aqsa. Ya, bawa dia ke Masjid Aqsa ini masjid kaum muslimin yang ketiga setelah Masjid Nabawi. Ceritakanlah kisahnya, masya Allah. Apalagi kalau sana ada guide-nya kan, si anak mendengar. Kalau anaknya mungkin gak paham, kita teraskan. Di sini nak, di sini Rasulullah dulu sholat dan seterusnya ikhwah. Ya, jadi dia terbayanglah oleh dia bagaimana perjalanan Rasulullah SAW ke Masjid Aqsa. Terbayanglah ada dia perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah. Jadi jadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat, bahkan sangat bermanfaat. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Demikian. Jadi itulah hal-hal yang harus kita lakukan yang terkait dengan masalah wisata. Baik. Innal aulada fi katsiri minal ahyani yuqallidun. Anak-anak itu umumnya suka meniru. Waqad yashuqqu 'alaika iqna'u waladik bimas'alatin minal masail wa bi amrin minal umur. Terkadang Anda kesulitan untuk memahamkan seorang anak dalam satu permasalahan atau satu perkara. Lakinnahu lamma yaron nas yasna'unahu wa yasna'uhu bila taraddud wa yasna'uhu bila taraddud. Tetapi jika ternyata dia langsung melihat orang lain melakukannya, dia bisa langsung mengikutinya. Demikian ikhwah. Kalau ayahnya yang nyuruh mungkin sulit dia lakukan, tapi ketika dia lihat orang lain melakukannya juga seperti yang disuruh oleh ayahnya, mungkin dengan cara seperti itu dia mudah untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh si ayah. Demikian ikhwah. Wa qad ta'ti mathalan fi waqtin minal awqat tahliku liwaladik sya'ra ra'si li sababin ma. Terkadang pada waktu tertentu Anda ingin pangkas rambut anak Anda, tapi anak Anda enggak mau, faya'ba alaikal waladu asyadul iba. Tapi ternyata anakmu enggak mau. Misalnya Anda melihat ini si anak rambutnya berketombe misalnya, dan ketombe sangat banyak, atau si anak rambutnya ada kutunya misalnya, maka Anda ingin agar dia dibotak saja, digundul, supaya hilang semua kotoran-kotoran di kepala, ya, sehingga tumbuh rambut yang bagus tanpa ada ketombe. Ya, kan nggak semua anak mau dibotak, ya, tidak semua anak mau dibotak. Tapi kalau dia misalnya yamtani'u asyadu imtina, ya jelas dia nggak mau, mungkin dia malu dan seterusnya. Walakinna idza dzahaba lil haji aw umrah, tapi kalau dia dibawa untuk haji atau umrah, fara'al muslimina yahlikuna ru'usahum, dan dia lihat ternyata orang-orang kaum muslimin menggundul kepalanya, talaba minka wa huwa nafsuhu, mungkin dia sendiri yang minta kepada ayahnya agar dipangkas atau digundul. Antahlika ra'sahu li uswatil lati ra'aha walil manadhiri allati syahadaha. Dikarenakan apa?
dia ingin mengikuti apa yang dia lihat dan dikarenakan dan ingin melakukan apa yang telah dia saksikan sendiri. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Baik. Wala yamtani'u an tadhhaba ma abnaik ila hadiqatil hayawan mathalan. Dan boleh juga Anda bawa anak Anda ke zoo, ke kebun binatang. Tutli'uhum fiha 'alal makhluqatillah. Anda perlihatkan kepada mereka makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa tubayyin lahum qudratullahi 'ala khalqihi. Dan beritahukan kepadanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa menciptakan makhluk seperti itu. Wa hikmatu, dan di antara hikmahnya mengapa Allah menciptakan makhluk seperti itu. Fit tadbir, dalam tadbir, wa taqdir subhanahu. Wa bayyin lahum ayatullah fi ikhtilafil ashkali wa alwani wa aswati wa taba'il wa khisal. Dan jelaskan kepada mereka yang di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah menciptakan hewan yang berbagai macam bentuk, berbagai macam dengan warna yang berbeda-beda, dengan suara yang berbeda-beda, dengan dengan kebiasaan yang berbeda-beda dan dengan sifat yang berbeda-beda. Wal quwwatu wad dha'fu wal masyi wal jari wal tayran wal wathab. Ya, kekuatan, lemah, dan antara kuat dan lemahnya, berjalan berlarinya, bahkan bisa terbang atau melata. Itu semua merupakan hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi kita perlihatkan misalnya harimau dengan giginya yang sangat kuat, dengan cakarnya yang bisa memangsa hewan apa saja. Demikian ikhwah. Ternyata di sana ada hewan yang tidak ada cakarnya malahan, ya, dan tidak ada taringnya. Demikian ikhwah rahimanallah. Seperti apa? Seperti misalnya yang ada cakar, misalnya mungkin di sana ada iguana misalnya, yang dia maksudnya nggak mencakar untuk memangsa hewan yang lain misalnya. Demikian ikhwah. Lihatkan ular. Ternyata ular beda cara jalannya dengan hewan-hewan yang berkaki. Ada di sana ayam ataupun yang lainnya hanya kaki dua, beda cara jalannya dengan yang lain. Ada juga hewan-hewan yang malah banyak kakinya. Demikian ikhwah, diperkenalkan kepada anak-anak kita makhluk-makhluk Allah yang sangat luar biasa, dan kita ingat, dan yang jadi titik fokus pengajaran kita adalah kekuasaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala atas menciptakan makhluk-makhluk yang sangat berbeda ini. Jadi si anak bisa merasakan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, maha berkuasanya Allah Subhanahu wa taala, maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Fahadin nusur jarihah qawiyah daribah ba'sum syadid wa umruha madid lakinna bayduha qalil wa nasruha mahdud. An-nusur itu ikhwah burung burung, dia sebangsa burung elang besar. Begitu kuatnya, ya, begitu hebatnya dia menyambar, umurnya juga panjang, tapi masalahnya telurnya hanya sedikit dan keturunannya juga nggak banyak. Demikian. Mungkin Anda pernah melihat ada burung elang yang bisa nyambar kambing. Demikian, kan kuat tuh berarti cakarnya ikhwah. Ya, sangat kuat cakarnya. Tapi ternyata telurnya beda dengan telur-telur yang lain. Telurnya hanya sedikit, mungkin 1 atau 2 paling banyak. Demikian ikhwah. Kaifa law kana tansilu kanaslis asafir. Bagaimana seandainya burung yang demikian hebat dan kuat itu memiliki telur seperti burung-burung pipit yang lain yang banyak telurnya. Ya, kalau kita lihat misalnya burung dara, kalau bertelur kan bisa 5, bisa 6, bisa 7. Demikian, banyak telurnya. Ya, seperti ayam itu kan banyak telurnya. Bukan hanya 1 atau 2, kan bisa 10, ya, bisa 10, bisa 12. Coba bayangkan seandainya burung yang hebat itu, yang kuat sekali, itu punya telur seperti telurnya burung-burung pipit misalnya yang banyak telurnya. Falau kana kadzalik la abadat sair tuyur. Kalau seandainya demikian, ya bisa punah burung-burung yang lain. Kenapa? Dimangsa oleh dia. Karena dia burung paling kuat.
Bal walita'addadat ala ibni Adam sa'il khalq. Ya. Walita'addad ala ibni Adam wasairil khalq. Bahkan dia akan mengganggu anak Adam, akan mengganggu manusia. Ya, akan mengganggu manusia. Kenapa? Karena terlalu banyak. Dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Wa hadza asud ka usratul qawiyatu sarsaratu kaifa law kana nasluha ka nasli aghnam wal aranib. Seperti harimau, bagaimana sih harimau yang sangat kuat itu? Bagaimana jika dia memiliki anak seperti anak kambing atau anak kelinci? Kita ketahui kelinci itu kalau dia melahirkan, ya itu anaknya bukan 1 2, ya bisa 6, bisa 7, bisa 8. Falau kana kadzalik kathiratun nasl la abadat ahdar al-yabis. Kalau seandainya ini harimau sebegitu keturunannya, ini bisa merusak ekosistem yang ada. Amma dzubabud dhaif fa ibadduha bil alaf bal bil malayin. Adapun lalat yang sangat lemah, ya lalat ikhwah, kecil lemah, ya. Dia malah punya telur yang ribuan bahkan jutaan. Wa umruhu qasir, sementara usianya enggak panjang, enggak lama. La yatajawaz usbu'ain, tidak lebih daripada 2 minggu. Wa kadzalikan nahal qasirul umur takathuruhu katsirun jiddan. Demikian juga nahal yaitu lebah. Usianya juga pendek dan dia sangat banyak sekali. Famanil ladzi yunazzimul umur wa yurattibul ahwal. Sekarang siapa yang mengatur ini semua? Ya. Siapa yang mengatur ini semua? Coba seandainya lebah itu ikhwah. Kalau dia dia bertelur misalnya, telurnya hanya 2 atau 3. Terus dari mana datang madu? Tapi Masya Allah, Allah takdirkan, Allah tetapkan lebah itu punya banyak anak. Demikian ikhwah, sehingga dalam satu sarang yang besar bisa kita bisa memproduksi madu yang mungkin sampai 30-40 liter. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Bayangkan, itu kan luar biasa banyaknya. Kita ketahui lebah itu kan kecil ikhwah. Tapi dalam satu sarang yang besar itu bisa menghasilkan 30 liter madu. Coba bayangkan. Berarti kan dia sangat banyak. Demikian ikhwah. Coba kalau lebah itu hanya 2 atau 3 ekor. Mana mungkin dia bisa buat madu sebanyak itu. Nah sekarang yang mengatur ini semua siapa? Ya. Hadza andalib husnus saut. Juga perhatikan burung bulbul, suaranya indah. Wa hadza sautul hamir angkar aswat. Sementara keledai suaranya sangat memekakkan. Ya. Yang satu suaranya indah, yang satu suara memekakkan. Suaranya sangat tidak kita inginkan. Itu suara keledai. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna angkaral aswati lasautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai. Hada hudhud. Demikian juga burung hudhud. Wahada tawus. Ini adalah, dan demikian juga burung merak. Wahada bukun. Wahada bukun. Wadaka ba'ud. Yang ini buk itu ikhwah kepinding. Kepinding itu orang Medan yang bilang kepinding. Kepinding itu kutu busuk. Ya, kutu busuk itu buk ini ikhwah biasanya tilam. Kalau dulu kan kita punya tempat tidur tilam. Tilam itu kan tilam yang kapas, kemudian kan biasanya ada gelombang-gelombangnya. Gelombang-gelombangnya ada tempat agak seperti ke bawah dia. Ada lubangnya itu kan. Kalau tilam dari kapas kan dia bergelombang-gelombang. Demikian ikhwah, supaya kapasnya ini enggak lari kemana-mana. Maka dijahit di tengah-tengah, ya. Pas jahitannya itu ada bolongan, ya. Ada tempat bolongan. Nah, di situ biasanya kepinding atau kutu busuk. Nah, demikian. Ini kutu busuk. Wadzaka ba'ud. Sementara yang itu adalah ba'ud nyamuk. Demikian. Hadhihi ibil musakharah wa hadhin numur mutawahhishah. Ini unta Cina
Sementara ini singa, dia liar. Hadid dawab minha ma yamshi ala rijlaini. Hewan-hewan ini semua di antaranya ada yang berjalan dengan 2 kaki, wa minha ma yamshi ala arba', di antara juga ada yang berjalan dengan 4 kaki, wa minha ma yamshi ala batni, di antaranya ada juga yang berjalan di atas perutnya seperti ular ya, ular, biawak dan lain-lainnya. Wa tilkat tuyur yatiraniha fil hawa. Demikian juga burung yang dia terbang di udara. Watil kal asmaku wujuduha fil ma. Sementara ikan tempatnya di air. Wal jami'u ila rabbih yuhsyarun. Semua itu nanti akan dikumpulkan, digiring menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wal jami'u rabbihim yusbihuna walahum yasjudun, dan semua akan berkumpul di hadapan Allah dan semua akan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walakin semua bertasbih ya. Wal jami'u rabbihim yusabbihun. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinna la tafqahuna tasbihahum, tapi Anda tidak memahami bagaimana tasbih mereka. Jadi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, hewan-hewan, semua yang ada di langit dan bumi, semua itu mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa akhbir auladaka anna hadhil umam amthaluna sayuhsyaru ilallah, dan beritakan kepada anak Anda bahwasanya hewan-hewan ini semua yang kita bicarakan tadi merupakan salah satu umat seperti kita. Mereka itu umat seperti kita yang akan digiring di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala Allah taala ma min dabatin fil ardi wala ta'ir yatiru bi janahi illa amsalukum. Tidak ada satu hewan pun di muka bumi dan tidak ada seekor burung pun yang terbang dengan kedua sayapnya illa umamun amsalukum, kecuali mereka itu sama seperti umat seperti kalian. Ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada satupun yang kami lupakan dalam kitab. Summa ila rabbihim yuhsyarun, kemudian semuanya itu akan digiring di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Wa ma dumna sanuhsyaru ya waladi sanujma' yaumal qiyamah idan. Selama kita nanti akan digiring di padang mahsyar, akan dikumpulkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Idzan, kalau begitu, fa'alaina bil amali li hadzal yaum. Maka hendaklah kita persiapkan hari ini dengan melakukan amalan-amalan soleh, amalan solihat, amalan soleh, wa sa'i fil khair, dan berusaha untuk berbuat kebaikan, wa tarkul munkarat, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkar. Demikian ikhwah. Jadi intinya penulis pada poin ini yaitu beliau menegaskan kalaupun kita seorang muslim ingin membawa anak kita untuk berwisata, maka bawalah mereka ke tempat wisata yang tidak ada kemungkaran. Itu intinya. Ya. Dan akan lebih baik lagi kalau wisatanya wisata religi. Di sana akan menambah keimanan anak dan menambah wawasan mereka tentang sejarah Islam, sejarah agama tauhid. Atau di bawah itu lagi yaitu untuk pengetahuan anak kita, untuk pengetahuan umum seperti kebun binatang. Ya, demikian ikhwah rahimanallah. Atau juga boleh ke pegunungan atau ke tempat ke sungai. Demikian ikhwah. Intinya jangan ada ke tempat yang di sana tempat-tempat maksiat. Demikian. Jadi pada intinya silakan bawa saja ke tempat-tempat yang wisata, boleh hukumnya. Ya, mubah, tapi ingat jangan dibawa ke tempat yang di sana terdapat kemungkaran. Demikian. Tapi tetap prioritas dibawa ke tempat-tempat yang di sana ada nilai-nilai religi agama Islam yang bisa menguatkan tauhid anak-anak, ya, dan bisa menguatkan agama anak-anak kita dengan menceritakan sejarah bagaimana para nabi dahulu memperjuangkan dan menegakkan agama Islam. Allahu a'lam bissawab. Demikianlah para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum poin yang terkait dengan hal-hal
yang berpengaruh terhadap pendidikan dan akhlak anak-anak. Tapi bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh menghubungi nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda, atau boleh juga melalui via chat WhatsApp dan kirimkan ke nomor yang sama, atau langsung ke nomor saya di 0895. Nih nomor saya ini yang saya pegang, 0895 6113 27778. Saya ulangi, 0895 6113 27778. Assalamualaikum Ustaz. Saat mulai sholat, apakah langsung takbir ihram atau baca basmalah dulu? Ya langsung takbir ihram. Ya, langsung baca takbiratul ihram. Ya tentunya sebelumnya ada niat ya. Sebelumnya ada niat. Tapi memang yang namanya rukun sholat tuh awalnya dengan takbiratul ihram, bukan bismillah. Ini sepertinya sudah ditanyakan ini. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya, Ustaz, bolehkah kita mengikuti tes psikotes untuk mengetahui IQ dan bakat anak kita? Jazakallah. Boleh. Ya. Tidak ada alasan nggak boleh. Boleh. Bagi yang mengatakan nggak boleh, harus dia datangkan dalil. Ya, harus dia datangkan dalil akan ketidakbolehan tersebut. Assalamualaikum, semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Apakah boleh apakah boleh menginginkan anak laki-laki atau perempuan? Itu mungkin maksudnya, bolehkah ayah seorang pasangan suami istri menginginkan anak, apakah ingin laki-laki atau perempuan? Itu mungkin maksudnya. Dan apakah boleh kita membatasi jumlah anak? Baik, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Pasangan suami istri boleh saja mereka menginginkan anak laki-laki atau ingin anak perempuan. Bercita-cita ingin punya anak laki-laki, atau ada anak misalnya dia baru menikah, kemudian anak yang paling yang mereka inginkan tuh anak pertama ini laki-laki atau perempuan. Boleh saja ikhwah. Contohnya ikhwah seperti ibunya Maryam. Ibunya Maryam tadinya menginginkan anak laki-laki agar dia bisa berkhidmat di kuilnya orang-orang Yahudi, di kuilnya pendeta-pendeta Yahudi. Namun qadarullah masyafa'ala, ketika dia melahirkan ternyata yang dia lahirkan adalah anak perempuan. Apa katanya? Rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at. Ya Allah, ya Tuhanku, ternyata yang kulahirkan adalah seorang anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Gak usah dia katakan, Allah sudah tahu. Walaysa dzakuru kal untha. Tentunya beda laki-laki dengan perempuan. Wa inni samaituha Maryam, dan aku namakan dia Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku mohonkan pelindungan darimu untuk si anak, dia dan keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk. Jadi kalau sepasang suami istri, dia ingin anak pertama kepinginnya perempuan misalnya, dah punya anak perempuan. Anak kedua kepinginnya laki-laki, ternyata anak perempuan lagi misalnya. Ya, kalau keinginan boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Asalkan jika ternyata apa yang Allah berikan di luar dari keinginan tidak membuat mereka malah benci dengan anak tersebut. Ya, demikian ikhwah. Tentu ini tidak dibenarkan. Berarti dia jangan sampai dia sedih atas apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan. Diharapkannya anak keempat laki-laki. Ternyata perempuan juga. Akhirnya dia sedih. Gak boleh sedih. Oke lah, kemudian produk lagi, diproduksi lagi. Anak kelima nih laki-laki. Perempuan lagi. Gak ada masalah ikhwah.
Kalau keinginan boleh, tapi jangan sampai bersedih kalau ternyata yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan itu berbeda dengan yang kita inginkan. Demikian ikhwah. Apalagi kalau sampai mendiskreditkan si anak, seolah-olah ini anak tak diinginkan kelahirannya. Itu zalim namanya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian apakah boleh membatasi jumlah anak? Ikhwah a'azinallah wa iyyakum, mengenai membatasi jumlah anak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tazawwajul wadud, nikahilah wanita yang waluda. Tazawwajul waluda wal waluda, nikahilah wanita yang walud, yaitu subur ini kan banyak anaknya, bakal banyak anak. Wal wadud, dan penyayang, sayang terhadap suami, sayang terhadap anak-anaknya, bukan wanita yang kasar yang tak sayang dengan suami dan anak. Fa inni mukatsirum bikum umam, aku itu bangga dengan umatku yang banyak. Demikian ikhwah. Jadi kalau dia anaknya banyak, bagus, Rasulullah suka seperti itu. Kemudian apa yang menjadi pemikiran dia sehingga dia ingin membatasi anak, membatasi banyak jumlah anak. Tentu tak lain atau bukan mungkin merasa repot atau mungkin merasa nanti tidak bisa membiayainya dan seterusnya. Ikhwah, jangan khawatir. Setiap anak itu sudah ada ketetapan rezekinya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Demikian ikhwah, ya. Dia membawa rezekinya sendiri. Demikian. Dan dia membawa takdirnya sendiri. Jadi bukan berarti kalau seandainya anak kita 5 lantas rezeki kita lah yang kita bagi untuk dia. Enggak, dia ada rezeki sendiri. Hanya rezeki yang Allah berikan ke dia melalui kita. Demikian ikhwah. Jadi kesimpulannya apa? Enggak boleh membatasi jumlah anak. Ya. Enggak boleh membatasi jumlah anak. Demikian, dan ini sudah kesepakatan para ulama. Terkecuali jika memang di sana ada hal-hal yang darurat. Misalnya si ibu dianalisa oleh dokter yang dipercaya sudah tidak bisa lagi hamil misalnya, karena akan berbahaya. Kalau dia hamil akan berbahaya dikarenakan usianya sudah lanjut misalnya, atau karena si istri sudah 4 kali sesar misalnya SC, maka dikhawatirkan kalau yang kelima juga akan berbahaya untuk kelangsungan si ibu misalnya. Ya, artinya kalau memang analisa dari dokter yang terpercaya seperti itu dibolehkan karena sudah masuk pada ranah darurat. Demikian, ad-daruratu tubihul mahdzurat, yang darurat itu membolehkan sesuatu yang tidak dibolehkan. Darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang tidak dibolehkan. Demikian ikhwah. Yang dibolehkan oleh para ulama yaitu tanzimun nasl, yaitu mengatur kelahiran. Demikian, 2 tahun sekali atau 2 tahun setengah sekali, terus begitu ikhwah. Karena kalau si ibu baru melahirkan, kemudian selesai nifas 40 hari, kemudian hamil lagi, ya tentu dia khawatirkan nanti si adik juga belum disusui dengan sempurna, ya. Kemudian sudah hamil lagi, akan terganggu kesehatan dan lain-lainnya, ya. Jadi kalau untuk mengatur kehamilan boleh, tapi untuk membatasi jumlah kelahiran nggak dibolehkan. Misalnya 3 anak cukup, 2 anak cukup. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana cara mengatasi anak usia balita yang selalu nangis setiap bangun tidur? Hal ini sering buat marah Ustadz karena biasanya nangisnya berlanjut dan akhirnya jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Mohon nasihatnya, syukron. Allahu a'lam bishawab. Sebaiknya ibu konsultasi dengan dokter anak. Ya, sebaik konsultasi dengan dokter anak untuk menganalisa apa yang sedang dialami oleh si anak. Kita tidak tahu, kadang-kadang dia sakit. Saya juga dulu waktu anak pertama lahir bingung karena
semalaman itu nangis saja anak pertama saya ini, bingung mau ngapain. Ya, dia kenapa ini nangis begitu ikhwah. Ya. Gak ngerti. Makanya sebab anak nangis kan macam-macam. Ya, ternyata anak saya ini nangisnya itu dikarenakan waktu itu kan rumah hanya batu bata, tak berplaster, kemudian seng gitu atap, tidak ada plafon. Ternyata karena panas. Kalau dibawa ke rumah orang tua saya di Medan yang rumahnya dingin gitu, dia nggak nangis. Demikian. Rumah saya yang kalau dibawa ke rumah balik, rumah sewa saya, rumah kontrakan nangis karena panas. Demikian. Emang rumahnya waktu itu sangat sederhana, dindingnya tak berplaster, hanya batu bata, kemudian sengnya juga paling hanya 3 meter dan tidak ada plafonnya. Demikian mungkin karena itu. Jadi coba ibu berkonsultasi kepada dokter. Ini anak kenapa nangis? Pasti ada sesuatu, ya, yang membuat dia nggak nyaman sehingga dia nangis. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Udah dan juga bisa sering-sering bacakan dia Al-Qur'an, ya, sebagaimana yang telah kita pelajari di antara sunnah yang kita lakukan untuk anak-anak, sering-sering kita berta'awudz untuk anak kita. A'udzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Demikian. A'udzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin wa min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Bacakan qul huwallahu ahad sering-sering, bacakan qul binnas sering-sering, bacakan qul falaq. Ya, semoga kalau seandainya ada yang mengganggu dia, semoga dengan ruqyah itu bisa menghilangkannya, dan dengan konsultasi pada dokter anak semoga itu bisa sebagai jalan keluar jika ada keluhan yang terkait dengan masalah fisik. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itu saja kajian kita sepertinya sudah selesai. Ya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.